peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Dengan kekuatan bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku bereng mohilaus marteliau, mangidopang rupion diau, sai tiok tanganku, sai tohu maaf, ai oro Tuhan, pargobo diau. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Hari Natal ini mengingatkan kita akan siapa yang berjalan bersama kita, siapa yang ada di dalam kita. Nyanyikan, ku pandang-Mu tak berseru pertolongan. Amin. Yesus, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Maka kami, firman Tuhan berkata, kami hidup dan berkuasa. Sampaikan firman-Mu, berikan kami roh hikmat, urapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati sama-sama berkata amin. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Cuma satu ayat aja. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebelum itu mari kita baca ini judul ini 1, 2, 3. Cari Tuhan dan berkuasa. 1, 2, 3. Cari Tuhan dan berkuasa. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ketika orang bertanya apa itu mencari Tuhan, orang sedang berpikir Tuhan itu seperti kalau kita punya duit koin jatuh kita cari, atau duit koin mungkin
ya remeh-remeh, mungkin HP jatuh kita cari, mungkin orang berpikir seperti itu, tapi konsep mencari Tuhan tidak seperti itu. Mencari Tuhan dalam bahasa lain, dalam versi lain berkata BIMK berkata, kembalilah kepadaku maka kamu akan hidup. Bukan hanya kita mencari, oh di mana Tuhan ya, oh di sini kah, enggak, tetapi kembali kepada Tuhan maka kamu akan hidup. Kita baca ketika engkau 1, 2, 3. Ketika engkau mencari Tuhan kamu hidup, tetapi ketika engkau mencari Tuhan dan menemukan statusmu di dalam Tuhan, kamu bukan hanya hidup, tapi hidup dan berkuasa. Tuhan berkata kepada umat Israel, kembalilah kepadaku maka kamu akan hidup. Stop. Mencari Tuhan arti lainnya adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada the word of God, kembali kepada firman Allah. Maka dia berkata, kamu akan hidup. Next, kita baca bergantian Yohanes 6 ayat 9 sampai 15. Yohanes 6 ayat 9 sampai ayat ke-15. Di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, duduklah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Ketika kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya, Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia makan. Dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan ke-5 roti jelai yang setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sama-sama. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ketika orang, kita tahu ceritanya 5 roti 2 ikan, mereka di situ mendengar pengajaran Yesus, guru mereka. Ketika mereka berkumpul, ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki. Nah, belum lagi yang perempuan, belum lagi anak kecil. Betul? Ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, Tuhan Yesus kemudian melihat mereka lapar. Terus Tuhan Yesus merasa kasihan. Muridnya bilang, guru, ya udahlah, suruhlah mereka pulang. Melihat itu Yesus bilang dong, lu kalau nyuruh mereka pulang mau tanggung jawab nggak? Nanti di jalan mereka kelaparan, pingsan, gimana? Lu mau bawa ke tabib gitu? Tapi ada di situ anak kecil. Untung dia ngasih ke Yesus. Coba dia kasih ke orang, mungkin udah habis. Tapi dia kasih ke Yesus dan dia hanya memberi apa yang dipikir manusia tidak mungkin. 5
dua buah ikan. Apa yang terjadi? Yesus memberkatinya, mengucap syukur. Pelajarannya adalah ketika engkau mengucap syukur sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tetap berharap. Dan maka yang 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum juga anak-anak. Dan bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Yang tadinya 5 roti itu tersisa 12 bakul terisi penuh. Mungkin kita pada masa pandemi 3 tahun ini kita berpikir, Tuhan, saya udah nggak punya apa-apa, saya udah di PHK, saya cuma punya mungkin uang segini. Tak kasih ke Tuhan, maka ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, sesuatu akan terjadi. Amin. Mungkin engkau cuma punya seperti Musa tongkat kayu doang. Tongkat kayu itu digunakan untuk apa? Untuk menggembalakan domba-dombanya. Domba-domba beneran ya, bukan domba-domba jemaat ya, bukan. Tetapi domba beneran. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngomong di depan orang. Apalagi ngomongnya sama Firaun. Tahu Firaun siapa? Firaun itu setara, kalau kita saat ini ya, presiden. Setara dengan Pak Jokowi itu. Dia ngomong, tuanku yang terhormat Firaun. Orang mungkin pikir, cuman gitu Musa lebay amat tuh. Coba caranya melawan orang ya, kita suruh dia mencoba sesuatu, pasti ketika hanya 5 roti 2 ikan cukup memberi makan 5 ribu orang laki-laki, dan bukan hanya cukup tetapi berkelimpahan. Jangan fokus pada apa yang hilang, fokuslah pada rancangan Allah dalam hidup. Amin. Ketika engkau fokus pada masalah, maka masalah yang akan datang. Ketika engkau fokus pada 5 roti 2 ikan, maka 5 roti dan 2 ikan tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ketika yang engkau pikirkan hanyalah modal 10.000, maka 10.000 itu tidak akan cukup untuk engkau bekerja. Ingat, ucapan syukur Yesus membuat yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Next, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Versi lain berkata 1, 2, 3, Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena yang telah dilakukan siapa? Kristus Yesus bagi kita. Tuhan yang maha kaya, Bapa yang maha kaya, Bapa yang maha mulia akan memenuhi segala keperluanmu dan kebutuhanmu menurut kekayaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keperluan sama dengan kebutuhan. Sehingga ketika kita ditanya apa kabar, jawablah saya sehat,
kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Wow. Apa arti mencari Tuhan? Bukan mencari secara fisik, enggak, tetapi yang pertama, mencari Tuhan sama dengan menemukan statusmu di dalam Tuhan. Katakan, mencari Tuhan sama dengan menemukan status saya di dalam Tuhan. Apa status kita? Galatia 4 ayat 6 sampai 8. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ibu Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu berkata lagi hamba. Jadi kamu lagi hamba. Jadi kamu bukan lagi hamba. Sama-sama melahirkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Meminta apa saja? Kamu minta pengelolaan berkat, maka Tuhan akan memberikannya. Ketika kamu berkata kepada Tuhan, saya hanya punya seperti anak kecil ini, 5 roti 2 ikan, maka bisa memberi makan orang-orang 5.000 dan belum lagi perempuan dan anak. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia mempedulikan kamu. Sebab Ia mempedulikan. Dalam bahasa lain. Next, mencari Tuhan sama dengan menemukan Tuhan, maka kamu akan hidup dan berkuasa. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan, maka saya akan hidup dan berkuasa. Roma 5 ayat 17. Roma 5:17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka. Siapa mereka? Ketika engkau percaya, maka mereka itu adalah engkau. Maka mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah pembenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika Ia disalibkan, Ia berkata, "It finished." Tetelestai dalam bahasa Yunani artinya sudah selesai. Dan angkat berkata, sudah selesai. Katakan pada masalahmu, sudah selesai. Katakan pada kebangkrutan, sudah selesai. Ketika Yesus membangunkan Lazarus, Dia berkata, "Hello, keluarlah Lazarus." Katakan pada masalahmu, sudah selesai. Tetapi katakan pada berkat Tuhan, keluarlah hai Lazarus. Bisnis yang mati, keuangan yang mati, kesehatan yang mati, apapun yang mati dalam hidupmu, katakan, keluarlah hai Lazarus. Karena dosa siapa? Dan pemberontakan Adam dan Hawa, kita menjadi orang berdosa. Terlebih benar lagi oleh ketaatan Yesus Kristus, kita dibenarkan.
Amin. Lagu tadi, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Orang banyak berpikir kalau mau diselamatkan kan harus buat ini. Iya, tapi lagu tadi bilang anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Jadi tahapannya gitu. Allah mengasihi kita, turun lagi kita mengasihi, baru kita mengasihi Allah, kemudian kita mengasihi sesama. Harusnya tahapannya seperti itu. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa dan pemberontakan, kita menjadi orang berdosa. Makanya Roma berkata semua orang tidak ada yang benar. Dari mana Paulus berkata semua orang tidak ada yang benar? Ketika jadi gini, kita punya satu seperti semua pinguin berenang. Ketika ada pinguin yang terbang atau ada pinguin yang kaya, berarti hukum ini tidak berlaku. Halo. Semua monyet manjat pohon, ketika ada monyet yang terbang, hukumnya nggak berlaku. Semua orang tidak ada yang benar. Paulus tahu dari mana? Dari hukum yang berlaku. Kenapa? Awalnya manusia berdosa karena Adam dan Hawa diturunkan sampai manusia yang ilahi itu turun. Siapa? Yesus Kristus turun, disalibkan, mati, dikuburkan, baru hukum ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Selain karena dosa dan pemberontakan Adam, ada juga hukum Taurat. Hukum Taurat bukan dosa, no, tetapi hukum Taurat susah untuk ditepati. Makanya manusia semakin jatuh karena hukum Taurat. 2. Mencari Tuhan, menemukan berkat sejati, yaitu damai sejahtera. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Tubuh yang sehat adalah ketika semua organ tubuh itu berfungsi. Ketika ada organ tubuh yang tidak berfungsi, mohon maaf, akan dibawa ke pohon wapas. Betul? Ketika semua organ tubuh satu saja tidak berfungsi, akan dibawa ke pohon wapas. Yang kedua adalah jiwa yang sehat. Tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Makanya Amsal berkata hati yang gembira adalah Allah. Jiwa yang sehat adalah ketika kita dipenuhkan dengan joy, damai sejahtera dan kelimpahan kasih karunia. Dan yang ketiga adalah hati yang sehat, yaitu adalah ketika engkau membangun relationship dengan Allah, maka Allah akan menyegarkan hati, jiwa, dan roh. Next. Damai sejahtera sama dengan joy atau sukacita. Dapat menikmati dengan sukacita dan bersyukur. Matius 6 ayat 25-34. Aku akan baca, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jikalau demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus berkata ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan fokus pada yang belum, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu bukan tujuan, itu adalah berkat Allah. Jangan fokus pada berkat, karena berkat itu urusan Tuhan, tetapi urusan kita yang bagian Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bagian yang terakhir berkata, janganlah khawatir karena akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahan sendiri, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, mencari Tuhan sama dengan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Orang membutuhkan kelimpahan Tuhan berkata, mencuri dan Yesus datang supaya saya hidup dalam segala kelimpahan. Orang itu peristiwa ini berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Yesus datang supaya kita hidup dan hidup dalam lebih berkelimpahan. Apa itu kelimpahan? Bukan hanya kelimpahan materi, no. Kelimpahan bukan hanya sekadar materi, tapi segala berkat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku akan tutup dengan satu ayat ini, Efesus 1:3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus yang oleh mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Kesehatan, kekuatan, kelimpahan sudah diberikan di atas kita. Kita tunduk kepala. Ketika kami mencari Tuhan, kami hidup. Tapi ketika kami menemukan status kami di dalam Tuhan, kami bukan hanya hidup, tetapi kami hidup dan berkuasa. Hidup dalam segala kelimpahan. Ampuni kami ketika kami melupakan Tuhan. Ampuni kami ketika kami merasa kami tidak memerlukan Tuhan. Ampuni kami ketika di dalam hidup kami tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau.
Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan menyembuhkan mereka. Oleh bibir Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Kami juga berdoa bagi keamanan bangsa kami Indonesia. Jauhkanlah dari para pengusik, kehancuran, jauhkanlah dari perpecahan. Segala serangan iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-hambamu, baik pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, baik juga WL, singer, multimedia. Kami berdoa bagi juga pembersih gereja. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan inilah doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami Dia Raja segala Raja. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kamu sekarang.